Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 5 Maret 2024, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah sekali dan sempurna, berdasar dari bacaan Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Mari sebelum kita bersama-sama akan menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita kepadamu ya Tuhan, Allah yang menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati dalam kami beristirahat, dan pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dengan kesegaran dan keadaan yang baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama akan mendengarkan, menerima sabda Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga sabda Tuhan ini tidak berlalu sia-sia, tetapi sungguh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang saat ini Engkau pilih dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28, akan tetapi pada saat ini saya akan membacakan hanya 2 ayat, yaitu ayat 27 dan 28. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28 yang demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara yang terkasih, Kitab Ibrani memberikan kesaksian tentang Yesus yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Pengorbanannya ini sekali dan sempurna. Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan jawaban atas kegelisahan manusia tentang dosa-dosanya. Pemahaman orang Yahudi dalam ritualnya memberikan korban di bait Allah sebagai korban penebusan salah atau dosa. Sehingga melalui korban itu, maka hubungan umat dengan Tuhan didamaikan, karena umat menunjukkan penyesalannya dan memberikan ritual khusus kepada Tuhan demi memohonkan pengampunannya. Korban bakaran dilayankan oleh para imam, maka umat merasakan kelegaan karena telah dihapuskan dosa-dosanya. Dan kemudian di kesekian hari, keseharian umat dapat melanjutkan kegiatan, kehidupan, serta mewujudkan perbuatan baik sehari-hari lagi. Rekonsiliasi
perdamaian, dan pengampunan dibutuhkan oleh manusia. Sebab umat percaya hubungan yang baik dengan Tuhan yang didasarkan pada penyesalan dan pertobatan atas kesalahan atau dosa akan memberikan keselamatan dan berkat bagi kehidupan umat di keseharian mereka, terbebas dari kutukan oleh karena dosa. Tetapi, adakah manusia tanpa dosa? Untuk itulah korban penebusan salah atau dosa ini menjadi ritual yang dilakukan secara rutin, ataupun khusus jika peristiwa besar yang dirasakan sebagai dosa, baik perorangan maupun komunal. Kita melihat bahwa ketika Daud berdosa, maka untuk menghindarkan umat dari hukuman, Daud bertobat dengan mengajukan ritual pengorbanan yang dilakukan oleh para imam. Ada kriteria dosa-dosa tertentu yang harus mohonkan pengampunan dengan pengorbanan binatang besar, contohnya lembu, sapi, domba. Tetapi ada juga yang dianggap cukup dengan memberikan burung atau persembahan uang. Menurut kesaksian kitab Ibrani, benar bahwa manusia memerlukan pendamaian dan pengampunan dari Tuhan. Dan Yesus telah menjadi jalan pendamaian itu, dengan mengorbankan dirinya menanggung dosa manusia sekali dan sempurna. Jika korban binatang di mezbah yang dibuat oleh tangan manusia dipercaya dapat memulihkan hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan, terlebih lagi jika Yesus sendiri yang memberikan dirinya yang tidak bersalah menjadi korban pengganti bagi manusia yang berdosa yang seharusnya menerima hukuman. Mezbah yang bukan dibuat oleh tangan manusia, melainkan terjadi karena kehendak Tuhan sendiri. Jika demikian, maka pengorbanan Yesus yang tidak berdosa, tetapi memberikan dirinya mati di kayu salib, pastilah merupakan korban yang sempurna, lengkap, dan tidak perlu diulang-ulang lagi. Karena pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang paling sempurna dan kudus. Ia tidak berdosa, melakukannya demi membebaskan orang berdosa. Melalui perbuatan Yesus inilah Allah menyatakan dirinya sebagai Allah pengampun, bukan penuntut. Manusia tidak hanya didamaikan dengan Tuhan, melainkan pengorbanan Yesus yang sempurna telah mematahkan relasi dosa dengan manusia. Di dalam pengorbanan Yesus, Allah sendiri hadir, dan dengan demikian manusia bukan saja diampuni dari dosa, tetapi akses dosa sudah dipatahkannya, sehingga tidak lagi berkuasa atas manusia. Inilah bedanya antara pengorbanan yang diselenggarakan manusia, baik para imam Yahudi, dengan pengorbanan yang menjadi wujud inisiatif ilahi oleh karena kasih setianya bagi manusia dan ciptaannya. Dengan demikian, persoalan tentang dosa dan kebutuhan akan pengampunan Tuhan sudah diselesaikan di dalam Yesus. Menurut kesaksian kitab Ibrani, Yesus telah mengalahkan dosa dan dosa tidak lagi menjadi ancaman karena kuasa dosa sudah dibatahkan. Begitu juga dengan relasi dengan Tuhan. Melalui sikap dan tindakan Yesus dinyatakan dengan jelas bahwa Tuhan menghendaki keselamatan dan mengaruniakan keselamatan bagi manusia, bagi umat yang menantikan Dia. Jika relasi dengan dosa tidak lagi mengikat hidup kita dan keselamatan sudah dianugerahkan bagi kita, maka apakah kita punya alasan untuk khawatir serta menyibukkan diri dengan ritual-ritual penghapus atau pengampun akan dosa-dosa yang kita perbuat? Tidak lagi kita memerlukan ritual korban lagi, karena pengorbanan Yesus yang sempurna itu sekali untuk selamanya. Oleh karena itu,
Saat ini sebagai konsekuensi dari hidup manusia yang menantikannya adalah fokus pada perbuatan yang telah dicontohkannya. Kehidupan ini tidak lagi dijalani dengan ketakutan bahwa dosa dan kesalahan kita akan menghambat. Melalui pengorbanan Yesus, manusia sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengaruniakan keselamatan dan Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita, dan kita juga didamaikan dengan dirinya. Sehingga manusia berdosa telah menerima pembasuhan, pengampunan, dan kekuatan dosa tidak lagi membelenggu kita. Kita fokus pada perbuatan baik yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun kondisi kita, menurut kitab Ibrani, kita sudah berada dalam keselamatan oleh karena anugerah. Dan tidak lagi ada dosa yang bisa mengikat kita, karena kuasanya sudah dikalahkan. Sekarang semua tergantung kita. Kita melanjutkan kehidupan dengan syukur dan fokus pada perbuatan baik, mengampuni sesama, melakukan perbuatan seperti yang ditunjukkan Yesus sang pemimpin hidup kita. Karena oleh Dialah kita diselamatkan dan dituntun ke jalan keselamatan. Tidak ada dengan cara yang lain. Jika sepanjang hari ini, saudara-saudara menghadapi berbagai macam lika-liku perjalanan hidup, ingat kesaksian Ibrani. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari dosa, dan kita mampu melawan dosa apapun wujudnya karena Tuhan bersama kita dan telah mengalahkan dosa. Sehingga pengaruhnya tidak ada lagi. Hal ini sepenuhnya pada pilihan dan jalan hidup yang ingin kita pilih. Tetapi bagaimana? Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Ibrani, maka hendaklah kita juga menjalani hidup sesuai dengan jalan Yesus yang telah berkorban bagi kita sekali dan sempurna. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang sekali dan sempurna memberikan keselamatan bagi kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ajarkan kami untuk tetap berjalan di dalam jalan keselamatan, hidup dalam kebaikan, mengampuni sesama kami, bahkan menyatakan bahwa diri kami adalah umat Tuhan yang telah diselamatkan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalaninya di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama akan memulai hari dengan segala aktivitas kami, baik dengan segala rencana-rencana kami, pekerjaan, sekolah, pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menolong, dan memberkati kami. Mampukan kami juga untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu, ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 5 Maret 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.